Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, kita masih melanjutkan tentang kaidah Asma'ullahil Husna mukhtassatun bih. Setiap nama-nama Allah yang bagus-bagus itu jika disebutkan dan dia dinisbatkan kepada Allah, maka semua nama-nama daripada nama Allah tersebut memiliki makna khusus bagi Allah. La'iqatun bijalalihi. Semua nama-nama tersebut sesuai dengan keagungan Allah. Walaupun terkadang manusia memiliki nama yang sama, ya, Allah menyebutkan manusia dengan nama-nama itu, tapi sesungguhnya jika dinisbatkan kepada manusia, maka ya, sifat yang terkandung dalam nama tersebut sesuai pula dengan manusia ataupun makhluk. Ya, tak akan dapat disamakan antara nama-nama yang terkandung sifat-sifat yang itu milik Allah Jalla wa Ala, karena disebutkan kepada Allah sama dengan nama-nama yang Allah SWT sebutkan juga ya, ada pada manusia dan memiliki kandungan sifat. Maka sesungguhnya sifat terkandung dalam nama tersebut jika dinisbatkan kepada manusia, maknanya adalah sesuai dengan makhluk, sesuai dengan manusia. Di antaranya kata beliau, wasamma subhanahu nafsahu haliman. Allah menamakan dirinya dengan nama Halim, zat yang maha lembut. Ya, zat yang maha lembut, tak tergesa-gesa, semuanya dengan perencanaan yang matang. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat ke-44, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Wa samma ba'dha ibadi haliman, tapi Allah juga pernah menyebutkan sebagian daripada hamba-hambanya dan menisbatkan kepada mereka juga nama Halim. Kama fi qawlihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang hambanya Ismail. Allah mengatakan kepada ya Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beritakan berita gembira kepadanya, yakni kepada Ibrahim, bighulamin, dengan kelahiran kelak seorang anak halim, anak yang lemah lembut, yang santun, ya, yang bijak, yakni Ismail alaihissalam. Walaysal halimu kal halim. Di sini ada dua nama yang sama. Satu Halim itu dikembalikan kepada Allah. Allah SWT namanya adalah Halim. Innahu kana haliman ghafura. Dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha pengampun. Yang kedua, Halim dinisbatkan kepada makhluk, kepada ya Ishak, bahwasanya Ishak ini adalah anak Ibrahim yang akan terlahir dan dia adalah anak yang maha lembut. Maka tak akan sama antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Ishak. Ya, kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail. Tak sama antara kelembutan Allah dan kelembutan Ismail, ya, dan tak sama pula antara kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan Ismail. Walaupun sama nama, tapi tentunya ketika nama yang disebutkan kepada Allah sesuai dengan keagungan Allah, dan nama ini disebutkan kepada makhluk sesuai pula dengan apa yang ada pada makhluk. Wasamma nafsahu sami'an. Allah memberikan nama bagi dirinya dalam Quran dengan nama Sami'an Basiran, yang artinya Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Faqala, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah perintahkan kalian untuk menyampaikan amanah ila ahliha, kepada pemilik ya hak-hak tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian berhukum di antara manusia, menghukumi antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian menghukumi manusia dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi peringatan bagi kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha mendengar apa yang kalian katakan.
Ya, basiran dan maha melihat apa yang kalian lakukan. Tatkala kalian berhukum dengan zalim, Allah mengetahuinya. Allah mendengarkan perbincangan kalian dan melihat tingkah laku kalian. Tatkala kalian berupaya untuk adil dalam berhukum, Allah juga mendengarkan perkataan kalian, perbincangan kalian, dan juga Allah melihat tingkah laku kalian. An-Nisa 58. Di sini Allah menamakan dirinya dengan nama-nama Sami'an Basiran. Dialah Tuhan maha mendengar lagi maha melihat. Wa samma ba'dha khalqihi Sami'an Basira. Tapi hal ini juga Allah pernah sebutkan tentang makhluknya. Bahwasanya Allah menamakan sebagian makhluknya dengan nama itu pula. Ya, dengan nama melihat, maha melihat dan maha mendengar. Faqala, maka Allah berfirman, Inna khalaqnal insana. Sungguh kami yang telah menciptakan manusia min nutfatin amsyaj. Dari nutfah, sperma, amsyaj yang bercampur dengan sel telur wanita. Dari situlah terbentuknya manusia, bukan sperma semata. Sperma yang bercampur dengan sel telur wanita. Oleh karena itulah kita melihat anak-anak yang terlahir terkadang mirip ibunya, terkadang mirip ayahnya, terkadang mirip keduanya. Dalam wajahnya, di penampilannya ada kemiripan antara dua belah karena bercampurnya sel telur dengan sperma. Min nutfatin amsyaj. Sungguh kami telah menjadikan manusia dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi. Setelah kami ciptakan manusia, kami uji mereka. Allah uji manusia, nabtalihi, dengan perintah-perintahnya. Ya, nabtalihi, kami uji manusia dengan larangan-larangan yang disebut dengan nama al-ahkamu syar'iyyah. Dan Allah menguji manusia dengan cobaan dan ujian. Apa-apa yang tidak dia senangi, Allah uji manusia dengan kesenangan. Ini disebut dengan nama al-ahkamul qadariyah. Allah uji manusia. Setelah Allah ciptakan mereka, Allah uji mereka. Baik dengan perintah, baik dengan larangan, baik dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira. Setelah kami uji manusia, kami jadikan manusia sami'an basira. Ya, manusia tersebut memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Dia melihat dan dia mendengar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata sami' dan basir kepada makhluknya. Bahwasanya manusia itu juga melihat, manusia itu juga mendengar. Sebagaimana Allah juga mendengar dan Allah juga melihat, tetapi tak akan sama. Kata beliau, walaysa as-sami'u kas-sami'. Tak akan dapat disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Makhluk memiliki pendengaran yang terbatas. Ya, dia hanya mendapat mendengar dari jarak yang dekat, tak dapat mendengar dari jarak yang jauh. Tapi Allah mendengar dari jarak yang begitu jauh dengan makhluk. Sebagaimana dalam kisah Khawlah bintu Tha'labah yang mengadukan suaminya yang telah menziharnya, berkata ibunda Aisyah, sungguh Allah mendengar keluhannya dari atas langit ketujuh, padahal aku berdekatan dengannya, aku tak mendengarkan darinya kecuali suara hams, suara-suara bisikan belaka, karena begitu pelannya perempuan ini merendahkan suaranya karena malu terdengar orang lain. Jadi kata beliau, walaysa as-sami'u kas-sami'. Tak akan dapat disamakan antara Allah yang memiliki nama As-Sami', maha mendengar, yang memiliki sifat mendengar, dengan makhluk yang juga memiliki nama As-Sami', makhluk juga mendengar, yang memiliki sifat mendengar As-Sam'u. Tak akan sama antara As-Sami'u bagi Allah dan As-Sami'u bagi makhluk, karena pendengaran makhluk pendengaran yang terbatas. Makhluk tak akan dapat mendengarkan suara orang banyak ketika setiap orang berbicara. Tapi Allah mendengarkan semua suara makhluknya dalam waktu yang bersamaan. Ala tafannunil hajat. Allah mendengar seluruh makhluknya yang berdoa kepadanya dengan segala macam permintaannya. Tak akan salah. Tak akan salah alamat antara doa yang dipanjatkan makhluk kepada Allah dengan pemberian Allah. Kalaulah kita diminta orang banyak, kalau di kantin kadang-kadang banyak orang, ada yang minta kopi, ada yang minta teh, ada yang minta ini. Selalu dihantarkan salah. Kita minta kopi, dihantarkan teh. Kenapa? Karena banyaknya orderan, banyaknya suara, banyaknya permintaan. Kita pun sudah mulai kebingungan. Yang mana tadi minta sup kambing, yang mana tadi minta sup lembu, yang mana tadi minta sup buntut. Tapi Allah tak akan pernah sama sekali keliru. Setiap hamba Allah akan berikan baginya permintaannya jika layak baginya. Atau dia tunda pemberiannya kelak di negeri akhirat. Tak akan pernah salah.
Inilah bedanya. Ya, Allah mendengar ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Allah mendengar semua suara. Kita tak mendengar suara semut. Ada yang di antara antum pernah mendengar suara semut? Gimana suaranya, Fer? Mana suara semut? Tak tahu kita. Ya, paling kita dengar suara nyamuk, nging, tak tahu kita apa yang disebutkan nyamuk. Ya, kita tak mendengar suara cicak. Kadang-kadang terdengar juga. Tak tahu kita entah apa yang dimakinya. Entah kita yang dimakinya, entah apa disebutkannya. Entah dia mau makan nyamuk, mau makan lalat, entah dia mau kawin, tak tahu kita. Tapi Allah mendengar semua suara makhluk ala tafannunil hajat wa ikhtilafil aswat. Dengan berbagai macam suara, tak ada yang lepas daripada pendengar Allah tabaraka taala. Seluruh alam ini, malaikat-malaikat yang hanya Allah mengetahui jumlahnya yang memenuhi langit dan bumi. Bahkan langit taklah tempat sejengkal kecuali ada malaikat di sana. Allah mendengarkan semua suara malaikat, semua ibadah-ibadah malaikat yang mereka puji dan puja Allah dengan nama-namanya yang mulia. Allah mendengarnya. Makanya laisa sami'u kas-sami'. Takkan sama antara suara dengan suara. Kadang-kadang kita mendengar tapi tak mengerti. Dan Allah mengetahui ikhtilafil lughat, segala macam bahasa. Kadang ada orang bicara jelas di telinga kita, peka telinga kita karena keras dia bicara, tapi kita tak paham. Datang kita ke negeri Batak sana, menjerit-jerit dia. Kita pun terbengong, tak apa dikatakan kawan ni. Ku dengar tapi ku tak paham. Datang kita nanti ke negeri Minang, orang itu pun bicara Minang kencang-kencang. Kayak angin, tak paham kita entah apa diucapkannya. Dengar-dengar tapi tak paham. Subhanallah. Pergi kita lagi ke nanti ke suku yang lain, ya. Ke Flores, orang itu bicara, kita dengar, peka kita dengarnya karena mereka tapi tak paham. Allah mengetahui semua bahasa. Jadi inilah beda antara pendengaran manusia dengan pendengar Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran manusia bersekat. Ya, tak akan semua orang mendengar di dunia ini apa yang saya katakan sekarang. Paling hanya antum dan yang melihat memantau dari SNTV, streaming maupun dari Facebook. Adapun yang lain tak mendengar, subhanallah. Dan kita pun tak mendengar, ya, berbagai macam ragam suara-suara yang dibentuk dalam bentuk signal-signal. Sekarang ada mungkin jutaan orang sedang menelepon. Ada dan mendengar kan? Tak dengar kita. Subhanallah, bagaimana dirubah suara manusia dalam bentuk signal-signal, kemudian sampai ke pesawat telepon, dirubah lagi dalam bentuk suara. Kita tak mendengar. Subhanallah. Ya. Mata kita ini tak kuat memandang ketika gelap. Kecuali dengan bantuan infrared. Dikasih infrared baru antum bisa melihat dalam kegelapan. Kayak di film-film itu. Tapi walaupun demikian terbatas penglihatannya. Begitulah manusia. Karena itulah berkata Syekh Abdul Razak, walaysa as-sami'u kas-sami'. Tak akan dapat disamakan antara sami', nama Allah, dengan sami', nama yang diberikan Allah kepada makhluknya. Walal basiru kal-basir. Tak akan sama antara sifat nama Allah Al-Basir, Tuhan yang Maha melihat, dengan Al-Basir yang dimiliki manusia, manusia juga melihat. Walaupun sama-sama melihat, tak akan sama hakikat sifat tersebut. Penglihatan manusia terbatas. Bahkan antara manusia pun terbatas. Di antara antum ada yang harus pakai kacamata baru terbaca. Kalau dibuka kacamatanya kabur, tak nampak baginya. Ya, paksa pasang kacamata lagi. Sementara temannya tanpa kacamata melihat. Ya. Dan yang pakai kacamata pun bertingkat-tingkat. Ada yang kacamatanya tebal, minusnya entah 7, entah 8 tebal. Subhanallah. Kita lihat matanya kecil terlihat. Karena tebalnya kacamatanya. Subhanallah. Kalaupun kita buka kacamatanya berubah matanya jadi kecil. Subhanallah. Ada yang -2. Ada yang plus. Berbeda-beda. Silinder. Ya. Penglihatan manusia saja berbeda-beda. Tapi semua sepakat kok ditunjukkan uang 100.000 nampak. 100.000. Subhanallah. Kabur-kabur gimana pun langsung ditangkap. Merah 100.000. Subhanallah. Jadi Allah punya nama Al-Basir. Manusia juga disifati Allah dengan nama Al-Basir. Walaysal basiru kal-basir. Pandangan mata kita terbatas.
Kita tak mampu menembus apa di balik tembok. Saya tak bisa melihat siapa di SNTV dalam kantor sana. Tak nampak saya itu. Subhanallah. Tapi Allah melihat apapun, dimanapun, siapapun. Allahu Akbar. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. CCTV tak sempurna sebagaimana pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.